Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjut dengan materi inti. Pada saat ini kita sudah masuk pada bab 34. Bab 34 di kitab Riyadhus Shalihin yang membahas tentang berwasiat kebaikan kepada wanita. Kita mulai dari apa itu berwasiat, apa itu kebaikan, dan siapa wanita. Kita mulai dari arti wasiat. Apa sih wasiat itu? Nah, kadang-kadang orang berpikir ya wasiat itu adalah sesuatu yang diwasiatkan orang tua, yang kalau mau meninggal dunia diwasiat, kamu dapat ini, kamu dapat rumah ini, kamu dapat gedung ini. Nah, hanya kadang-kadang berpikir kita begitu. Tapi wasiat menurut pandangan Islam tidak hanya sekedar menyangkut harta benda. Ya, dalam makna luas, wasiat juga berkaitan dengan pesan-pesan moral, pesan-pesan kebaikan kepada umat manusia, sesama manusia. Mengingatkan, jangan begini, kalau jangan mencuri, kalau kamu mencuri itu nanti akibatnya akan masuk ke dalam penjara. Ya, begitu juga selanjutnya tentang wasiat-wasiat. Di dalam Al-Quran sendiri Allah mengingatkan orang selalu berwasiat tentang kebaikan dan kesabaran. Ya, sangat-sangat kita hafal dan sering kita baca. Di dalam surat Al-Asr, surat yang ke-103, ayat 3. Illalladzina amanu وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Monggo Bu Wati diterjemahkan. Ya Ustaz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasehati untuk kebenaran dan kesabaran. Nah, orang yang berwasiat ini dikecualikan oleh Allah. Kenapa? Kalau di dalam ayat sebelumnya, manusia itu pasti akan mengalami yang namanya kerugian. Bagaimana tidak rugi? Oh, ternyata usia kita sudah 50 tahun. Kok masih begini-begini saja ya? Ya. Kok masih hanya begini padahal sudah 50 tahun. Dan tidak akan rugi kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang berwasiat tentang kebenaran dan berwasiat tentang kesabaran. Maka perbanyak mengingatkan, perbanyak pesan, supaya kalau kita suka saling berwasiat satu dengan yang lain, insya Allah sekitar kita tidak akan ada orang-orang yang berbuat kejelekan. Ini tentang wasiat. Selanjutnya, arti kebenaran. Arti kebenaran. Watawasau bil haq. Berwasiat tentang kebenaran. Apa sih kebenaran itu? Kebenaran itu adalah sesuatu yang pasti dan tidak meragukan. Ya. Sesuatu yang pasti dan tidak meragukan. Yang kedua, kebenaran itu adalah bersumber dari Allah, bukan bersumber dari manusia. Kalau kita lihat bahwa anggota legislatif, anggota DPR, itu kita anggap sebagai orang-orang yang pandai. Orang-orang yang pandai. Sehingga dia merumuskan aturan-aturan, merumuskan undang-undang. Akan tetapi ternyata saat diganti orang lain, masanya habis, oh ternyata undang-undang di situ yang disepakati oleh orang pandai-pandai itu, ternyata suatu saat juga ada kesalahan. Suatu saat diganti lagi. Sehingga yang namanya kebenaran itu bersumber dari Allah. Namanya kebenaran bersumber dari Allah. Sehingga apapun yang bersumber dari Allah, itulah kebenaran.
itulah yang namanya hak. Jikalau bersumbernya dari manusia, ya, bersumber dari manusia, maka belum tentu benarnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat kedua ayat yang ke-26. Allah berfirman, Inna Allah la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha فَالَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Monggo bisa diterjemahkan. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman mengetahui bahwa itu kebenaran dari Tuhannya. Akan tetapi orang-orang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkannya. Dengan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Namun, tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Innallaha la yastahyi, Allah tidak pernah malu ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha, untuk menjadikan perumpamaan berupa nyamuk maupun yang terkecil. Oh, kalau nyamuk dan yang terkecil bagi manusia, Allah menjadikan sebagai perumpamaan, betapa remehnya manusia itu. Ya, betapa remehnya. Sampai manusia yang tidak beriman merasa terhina. Dan orang-orang yang beriman, fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, orang yang kitabnya sama, Al-Quran, Tuhannya sama, Allah, kemudian nabinya sama, ya, sama minimal 3 itu, maka mereka akan paham betul ini adalah dari Allah, dan yang dari Allah itu adalah hak. Annahul haqqu min rabbihim, sesungguhnya al-haq, kebenaran itu dari Tuhan. Wa ammal ladzina kafaru, kecuali orang-orang yang kafir, fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Mereka menyampaikan, mereka mengatakan, madza aradallahu, apa yang dikehendaki oleh Allah dengan perumpamaan ini. Nyamuk itu kan mudah, kita ceblek, plek gitu mati. Bahkan mungkin ada alat yang untuk nyamuk itu yang ada listrik, ya bisa dedat itu. Nah, nyamuk hanya begitu saja. Tapi ingat, dengan nyamuk itu banyak orang masuk rumah sakit karena sakit demam berdarah. Gara-gara nyamuk itu banyak orang masuk di yang kubur. Dan gara-gara nyamuk itu banyak manusia yang lumpuh kena sakit nyamuk cikungunya dan lain sebagainya. Begitulah yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasikin. Intinya adalah apapun yang dari Allah itu adalah kebenaran. Oleh karena itu, bagaimana kita bersikap dengan kebenaran itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat kedua 147, Al-haqqu min rabbika
fala takunanna minal mumtarin. Dan juga di dalam surat Al-Imran ayat 60, al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Monggo bisa diartikan, Bu Ati. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Nabi Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Ayat bawahnya. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Oleh karena itu, janganlah engkau Nabi Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Kebenaran, apa yang datang dari Tuhanmu itu adalah kebenaran. Karena itu adalah kebenaran, sudahlah, tidak usah bersikap ragu. Termasuk tadi saya sampaikan, fala la tuharik bihi lisanaka litajala bi. Itu adalah dari Tuhanmu. Enggak usah ragu-ragu. Ya, baca pelan-pelan saja. Baca pelan-pelan saja. Karena Allah yang menjamin. Itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pasti benarnya. Tinggal kita mempraktekkan saja. Dan apapun yang dari Allah, itu pasti adalah benar. Bagaimana sikap kita? Fala takunanna. Jangan engkau betul-betul minal mumtarin. Dari golongan dari orang-orang yang meragukan. Atau fala takum. Jangan sekali-kali kamu minal mumtarin, golongan orang yang ragu. Jadi pastikan kita mantap, tidak ragu bahwa apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang dari Allah itu adalah benar, al-haqqu. Karena kalau kita meragukan, maka kita bukan termasuk orang yang beriman. Itu kebenaran. Jadi kita berwasiat tentang kebenaran. Kita gabungkan berwasiat tentang kebenaran. Terakhir, ya, di dalam pembukaan di situ ada kalimat wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dalam Riyadhus Shalihin ada kalimat wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya ayyuhalladzina amanu la yaqillu lakum an tarisun nisaa karha ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Monggo Bu Wati diterjemahkan mulai yang bergaris bawah. Ya, Ustaz. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. Baik. Wa'ashiruhunna, dan pergaulilah. Dan pergaulilah. Hunna, perempuan-perempuan itu bil ma'ruf, dengan baik. Pergauli dengan baik. Fa'in karihtumuhunna, dan jikalau kamu tidak suka ya, hunna terhadap wanita itu, fa'asa, maka bersabarlah, fa'asa antakrahu syai'an, maka siapa tahu apa yang kamu benci, syai'an, sesuatu. Nah, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah akan menjadikan di dalam yang kamu tidak suka itu adalah khairan katsira, kebaikan yang banyak. Ya. Jadi, maka kalau melihat ayat ini, ujung ayat ini, maka ada kalimat, ya, beruntunglah kalian bapak-bapak yang punya istri cerewet. Karena di balik istri cerewet itu ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan di dalamnya banyak kebaikan. Maka bersabarlah.
Ini ayatnya, Pak. Jadi wajar kalau ada istri-istri kita kemudian cerewet, itu wajar karena ayatnya fa ingkarihtumuhunna. Jikalau kalian tidak suka, ya apa yang tidak disukai dari istri? Ya cerewet itu. Tapi di balik cerewetnya itu kata Allah, disitulah ada kebaikan yang besar. Menyimpan kebaikan-kebaikan yang banyak. Maka bersabarlah. Nah, baik. Siapa wanita itu? Kita lanjut ya. Nah, kemudian laki-laki tidak boleh condong. Ini ada juga di ayat itu, laki-laki tidak boleh condong kepada salah satu wanitanya. Quran surat 4 ayat 129. Monggo Bu diartikan. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu berlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Walantas tati'u antadilu, dan kamu laki-laki pasti tidak akan mampu untuk berbuat adil bainan nisa di antara para wanita. Ya itu sudah oh saya bisa berbuat adil Ustaz, saya akan bohong. Kalau ada orang mengatakan mampu berbuat adil itu bohong. Kenapa? Karena ayatnya sudah mengatakan begitu. Kamu sekali-kali tidak akan mampu berbuat adil bainan nisa di antara para wanita. Walau kharostu, meskipun kamu sekalian ingin berbuat adil. Meskipun ingin berbuat adil, maka kamu tidak akan mampu. Maka bagaimana supaya bisa baik? Fala tamilu, maka kamu jangan condong. Ya, kamu jangan condong. Condong terhadap yang kamu cintai. Ya, kullal mail. Nah, jangan terlalu condong pada setiap yang dicondongi. Jadi kalau kita punya, kalau ada laki-laki yang punya istri lebih satu, jangan mengaku bisa berbuat adil, bohong gitu. Ya, kenapa? Karena Al-Qur'annya sudah mengatakan begitu. Nah, bagaimana supaya bisa bagus? Jangan condong terhadap salah satu, ya, terhadap salah satu. Fatadaruha, dan kemudian meninggalkan satunya. Kalmu allaqoh, seperti wanita yang tergantung. Ya, ini yang namanya dikatakan bukan istrinya, tapi pernah dinikahi. Dikatakan istrinya, tapi dibiarkan. Nah, ya, gak dinafkahi, gak ditinggali. Padahal nanti kalau sudah tua, lo larinya lo ke yang tua kadang-kadang. Nah, begitulah. Ya, maka jangan condong. Nah, wa intuslihu, dan jikalau kalian mampu untuk mengadakan berislah, mengadakan perbaikan, watataku, dan bertakwa. Nah, watataku itu takut, nggak bisa condong. Karena takut nggak bisa condong, ya jangan dikerjakan. Ya. Nah, tapi kalau wa intuslihu ingin mengadakan kebaikan satu dengan yang lain, ya silakan. Tapi kalau takut kepada tidak bisa takut tidak bisa adil, ya jangan dilaksanakan. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas segala dosa, Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Itu ujungnya. Ya. Baik, kita mulai masuk ke hadis yang pertama. Hadis yang pertama. Hadis Imam Bukhari, ya, kitab ke-42, hadis nomor 3084. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istausu bin nisa, berwasiatlah kalian
bin nisa, kepada wanita. Fa innal mar'ata, maka sesungguhnya al mar'ata, wanita, khuliqat, dijadikan min dilaid, dari tulang rusuk, ya, dari tulang rusuk. Wa in a'waja syai'in, nah, tulang rusuk itu pasti kita tahu, tulang rusuk itu pasti bengkok. Nah, wa in a'waja syai'in fid dila a'la, dan sesungguhnya a'waja syai'in, nah, dari yang wajah yang paling bengkok, sesuatu yang paling bengkok, fiddila, dari tulang rusuk, a'la, yang paling atas. Ya. Fa indabat, nah, fa indabat tukimuhu kasarta. Ya. Dan jika kamu mencoba untuk meluruskan, maka dia pasti akan patah. Ya, dia pasti akan patah. Wa intarok tahu, dan jikalau kamu biarkan, ya, lam yazal awaja fastausu, ya, jika kamu biarkan, maka akan tetap bengkok awaja, lam yazal, selamanya awaja tetap bengkok. Maka bagaimana jalan keluarnya? Fastausu, berikanlah nasihat-nasihat, berikan nasihat-nasihat. Nah, baik Bapak Ibu rahimakumullah, kita bahas hadis ini. Yang pertama, istausu bin nisa. Kenapa harus berwasiat? Ya, kenapa harus berwasiat kepada an-nisa? Kita urut dulu bahwa kenapa? Ya, wanita itu juga sama, manusia biasa. Dan manusia biasa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan, menciptakan manusia itu ada bahan dasarnya, punya sifat keluh kesah dan kikir. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Monggo diartikan. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ditimpa keburukan atau kesusahan, ia berkeluh kesah. Apabila mendapat kebaikan harta, ia amat kikir. Nah, jadi manusia, baik laki-laki maupun perempuan, ini ada dasarnya dulu. Dasar manusia itu punya sifat ini. Innal insan khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan kalau kesal lagi kikir. Idza masyausaru jazu'a. Jika menimpah kepadanya asyaru, kejelekan, maka jazu'a, keluh kesah. Ya, kena musibah, keluh kesah. Kalau sudah keluh kesah, semua orang tahu. Semua orang tahu. Kesulitannya semua orang tahu. Musibahnya semua orang tahu. Kenapa? Karena memang dia suka keluh kesah. Keluh kesah ke sana, keluh kesah ke sana. Wa idza massaul khairu, dan apabila menimpah kepadanya al khair, kebaikan-kebaikan, dia diam saja. Ya. Dia diam saja. Amat kikir, tidak mau menyampaikannya. Oleh rezeki menengai. Ya, yo gak bagi, yo gak ngomong ya. Tapi ini oleh masalah kuabe ngerti. Ya, illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Ini manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Maka jenengan harus sadar kalau punya suami senengani keluh kesah, sadar ya, memang dia manusia. Jenengan tidak nikah dengan malaikat. Ya. Nah, makanya bagaimana supaya bagus? Suruh sholat. Suruh sholat. Punya istri juga begitu. Istri saya ini kok keluh kesah. Oleh duit itu ya. Kadang-kadang keluh kesah, pengen ini, pengen itu, dan lain sebagainya. Nah, istri jenengan wajar, itulah manusia. Maka jalan keluarnya bagaimana? Suruh sholat. Suruh sholat. Karena sholat itu adalah kunci. Sholat itu adalah kunci kebahagiaan. Nah.
Selanjutnya, nah, selanjutnya ada kenapa pada hadis ini Rasulullah perintahkan berwasiat, ya? Karena wanita itu, karena dunia itu diciptakan, wanita itu diciptakan oleh Allah sebagai perhiasan dunia. Yang namanya perhiasan, ya, yang namanya perhiasan, maka itu luar biasa. Siapa yang tidak ingin berhias? Berhias. Zuyyina linnas hubbus syahwati minan nisa. Ya, di sini dulu dihiasi manusia, laki-laki, perempuan, ya, dihiasi oleh Allah hubbus syahwat dengan cinta nafsu, ya, kecintaannya, kesenangannya, syahwat itu kesenangannya, cintanya, minan nisa pada wanita. Maka wanita itu kalau jenengan lihat, wah serba indah, ya. Dia tidak pakai jilbab, rambutnya model apa saja, kita melihatnya itu pantas, serba indah. Di zaman sepak bola semacam ini, oh ternyata ada penyiar yang wanita, dia pakai kaos bola dan dia pakai celana bola pendek juga pantas. Karena memang dia hiasan. Karena hiasan. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu hiasan Allah. Sehingga kalau jenengan lihat mulai dari ujung rambut sampai ujung kakinya itu ada alat untuk merawatnya. Ya. Mulai rambutnya, idepnya, matanya, sampai kukunya. Semua ada alatnya. Ya memang Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dia sebagai hiasan. Yang kita juga senang terhadap mereka. Nah, maka hati-hati ya. Jangan sampai tertipu dengan hiasan-hiasan. Jangan sampai tertipu dengan duniawi-duniawi. Itu yang pertama. Ya. Kalau kita tidak banyak berwasiat kepada wanita-wanita itu, ya, maka mereka hanya berhias saja. Mereka hanya senangannya ini, senangannya belanja saja. Mereka hanya senangannya pakaiannya saja. Maka banyak berwasiat. Kalau jenengan biarkan dia begitu, oh tidak ada yang lebih bengkok. Pasti akan lebih bengkok terus, mengarah ke bengkok terus. Ya, maka bahaya kalau sudah begitu. Tapi kalau jenengan berwasiat kalau jenengan paksa pasti putus. Tapi berwasiatlah, diingatkan dengan baik. Diingatkan dengan baik. Karena memang Allah sudah menjadikan begitu dan Rasulullah sudah menyampaikan begitu. Jangan dipaksa. Kalau sampean paksa pasti putus. Ya. Kalau sampean paksa pasti putus. Nah, terus bagaimana jalan keluarnya? Kalau jenengan biarkan, jenengan jadi masalah. Nah, jalan keluarnya bagaimana? Kandhani sing apik, istausu, berwasiatlah kepada wanita, berwasiatlah kepada wanita. Loh, kadang-kadang diwasiati baik itu pun kadang-kadang kita berbicara 1, mereka sudah berbicara 5. Sehingga kadang-kadang wis gak iso ngomong ya pokoknya lah, begitu. Jadi itu kenapa kita harus berwasiat kepada wanita. Yang kedua, wanita itu sama-sama manusia yang diciptakan oleh Allah, ya, selalu punya sifat keluh kesah. Yang kedua, wanita itu diciptakan oleh Allah dan menjadi perhiasan dunia, perhiasan manusia. Nah, selalu berhias, nah itu manusia, wanita. Selanjutnya, wanita itu kenapa kita harus selalu berwasiat? Nah, karena wanita itu seperti kaca. Ya, seperti kaca. Almar'atu kalmir'ah. Almar'atu itu wanita. Almir'ah itu kaca. Hurufnya sama. Mim, ro, hamzah, tak bulat. Yang satu mar'ah, yang satu mir'ah. Beda fathah dan kasrah di mim saja. Maka artinya sudah beda. Yang pertama adalah mar'ah itu wanita, yang kedua mir'ah itu adalah kaca. Nah, tapi ternyata secara praktek, wanita itu tidak bisa lepas dari kaca, itu nggak bisa. Ya,
Habis dikit-dikit ngaca, dikit-dikit pakai kaca, dikit-dikit itu. Nah, apa yang kita ambil dari situ? Dari sifat kenapa kita harus berwasiat? Maka bapak-bapaknya maupun yang lainnya, ibu-ibu, kalau punya anak wanita, maka hati-hati. Wanita itu sifatnya halus. Ya, sifatnya halus. Jangan dikeras. Kalau dikeras bisa pecah. Kaca itu kalau pecah, ditempel bisa, dilem bisa. Atau berarti dia bisa memaafkan, itu bisa. Akan tetapi untuk bisa bersih kembali sebagaimana semula, ternyata kaca itu tidak bisa. Ya, maka hati-hati. Begitulah Allah mengumpamakan almar'atu Rasulullah, meskipun tidak itu bukan dari Rasulullah, akan tetapi itu adalah pepatah Arab. Almar'atu kalmir'ah, wanita itu seperti kaca. Ya, wanita itu seperti kaca. Tapi di dalam hadis Nabi ada yang kalimat yang semacam itu, ya. Nah, An Anas ibnu Malik radhiyallahu an qala atan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, datang Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'di nisa'i, kepada salah satu istrinya, wa ma'ahunna, dan bersamanya seorang perempuan namanya Ummu Sulaim, ya, namanya Ummu Sulaim. Faqala waihaka ya anjasa, ya, hati-hati anjasa, ya, hati-hati wahai anjasa. Ruwaidaka saukon bil qawarir, pelan-pelan, ya, pelan-pelan, ya, mengawal sesuatu yang mudah pecah. Nah, jadi Rasulullah saja begitu. Hati-hati ngeramut wong sing gampang pecah. Nah, siapa yang mudah pecah itu maksudnya? Ya, para wanita. Nah, karena istrinya sakit. Ya, ternyata mungkin istrinya itu mungkin agak pencemburu atau agak mudah marah dan lain sebagainya. Maka hati-hati terhadap orang yang mudah pecah. Sesuatu yang diibaratkan dengan barang yang mudah pecah. Saukon bil qawarir. Nah, qala Abu Qalabah, fatakallama Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kalimatin. Ya. Kemudian Abu Kilabah mengatakan seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan kalimat, lau takallama biha ba'dukum la'ibatumuha. Jikalau kamu berbicara dengan mereka semua, la'ibatumuha, seakan-akan itu adalah mainan, mempermainkan. Alaihi qauluhu sauqaka bil qawarir. Sauqaka bil qawarir. Sesuatu yang diibaratkan dengan benda yang mudah pecah. Jadi wanita itu diibaratkan sebagai benda yang gampang pecahnya. Di hadis yang lain, hadis yang sama. Nah, di hadis yang sama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, an Abi Kilabah an Anas radhiyallahu an, kanat Ummi Sulaim fis saqal wa anjasa gulamun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yasuku bihinna. Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya anjas ruwaidaka sauqaka bil qawarir. Nah, dari Abu Kilabah, dari Anas radhiyallahu an, Ummu Sulaim, kanat Ummu Sulaim fis saqal. Sesungguhnya ada Ummu Sulaim fis saqal, di dalam berat, sakit berat, ya. Ummu Sulaim sakit berat. Wa anjasa gulamun Nabi, dan anjasa itu adalah budak Nabi, ya. Anjasa itu adalah budak Nabi.
Nah, pengawalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yasuku bihinna, yasuku bihinna. Kemudian faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya anjasa ruwaitaka sauqaka bil qawarir, wahai anjasa ruwaitaka, pelan-pelanlah kamu, ya, sauqaka bil qawarir, ya, kamu mengawal sesuatu yang mudah pecah. Maka ini juga nasihat kepada bapak-bapak, ya, supaya berhati-hati terhadap istrinya. Pelan-pelan, pelan-pelan, yang halus, jangan mudah. Ya, pelan-pelan supaya bisa bagus. Ya. Maka bagaimana caranya? Kalau sudah begitu, ya kembali lagi, pokoknya adalah berwasiatlah kebaikan. Berwasiatlah kebaikan kepada wanita. Kemudian kalau wanita itu sudah menjadi istri, ya, wanita itu sudah menjadi istri, maka istri itu adalah ayat-ayat Allah. Nah, hati-hati. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Monggo Bu Wati diartikan. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayat Allah, di antara ayat-ayat Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, menjadikan pasangan untuk kamu sekalian, min anfusikum, dari diri kalian, dari jenis kalian, ya. Jadi dari jenis manusia, tidak dijadikan pasangan-pasangan dari jenis makhluk yang lain. Ya, makanya orang itu kalau ada cerita ada orang nikah kawin dengan jin, wah, itu bukan menjadi, itu menyalahi aturan, menyalahi aturan. Nah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Wanita itu adalah ayat-ayat Allah. Karena dia itu ayat-ayat Allah, maka saat engkau tidak suka, ya, engkau tidak suka pun, maka kata Allah, bersabarlah, karena di balik itu ada kebaikan yang banyak. Ya, ada kebaikan yang banyak. Itu karena ayat-ayat Allah. Karena dia ayat-ayat Allah, maka doanya ibu itu luar biasa. Di dalam hadis, siapa yang harus saya hormati Rasulullah? Ibumu, 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 dan yang keempat bapakmu. Nah, itu menunjukkan betapa luar biasanya wanita, ya, betapa luar biasanya wanita. Ya. Bahkan di dalam hadis dikatakan bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Oh, itulah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah ada di dalam wanita. Maka harus disadari betul bahwa sebagai wanita saya ini adalah ayat-ayat Allah. Karena saya ini adalah ayat-ayat Allah, jangan sampai belok menjadi ayat-ayat setan. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, saya adalah ayat-ayat Allah. Kemanapun
para wanita itu pergi, mestinya di dalam dirinya, di dalam hatinya sudah ada, saya adalah ayat-ayat Allah. Karena saya adalah ayat-ayat Allah, saya harus berbuat sebagaimana yang diinginkan oleh Allah. Apa perintah Allah terhadap saya? Karena saya adalah ayat-ayatnya. Maka ada hadis meskipun dikatakan dhaif, ya, meskipun dhaif, ya, bahwa kalau ingin melihat seseorang itu baik, maka lihatlah wanitanya. Jikalau ingin melihat negara itu baik, maka lihatlah wanitanya. Ya, maka betapa luar biasanya yang ada di dalam wanita. Karena wanita itu adalah ayat-ayat Allah. Kembali disitulah maka kita harus banyak mengingatkan wanita, kamu jangan sampai lupa kamu adalah ayat-ayat Allah. Kamu jangan lupa kamu adalah ayat-ayat Allah, bukan ayat-ayat setan. Nah, yang terakhir, wanita itu adalah bengkok. Sebagaimana hadis yang pertama tadi, fa innal mar'ata khuliqat min dila'in fa in a'waja syai'in fid dila' a'lahu fa in dabat tuqimuhu kasarta. Jikalau kamu kemudian, ya di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, nasihatilah para wanita karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ya, wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah pangkalnya. Fa in a'waja syai'in fid dila' a'la. Dan yang paling bengkok sesuatu dari tulang rusuk adalah yang paling atas. Itulah wanita. Ya. Bagaimana bersikap? Fa in dhahabat tuqimuhu kasarta. Ya. Dan jika kamu mencoba untuk meluruskannya, maka kasarta. Maka pasti akan putus. Pasti akan putus. Dipaksa lurus, pasti akan putus karena itu tulang. Ya. Fa'in tarok tahu, dan jikalau kamu tinggalkan, lam yazal a'waja, ya, tidak akan pernah, ya. Jadi sekali-kali tidak atau selalu a'waja bengkok, selalu bengkok, ya, selalu bengkok itu kalau ditinggalkan. Kalau ditinggalkan dibarno, tambah gak karu-karuan, ya, tambah gak karu-karuan. Maka bagaimana sikapnya? Fastausu. Maka berwasiatlah kalian, ingatlah, watawasau bil haq, watawasau bis sabr, bin nisa, terhadap wanita. Terhadap wanita. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita ringkas kandungan hadis, berwasiat kebaikan kepada wanita harus diulang-ulang. Tidak bisa sekali saja. Harus diulang-ulang. Harus diulang-ulang. Berwasiat kepada wanita harus dengan sabar. Harus dengan sabar. Ya, itu kalau jenengan tidak sabar bisa putus. Ya, jenengan tidak sabar maka dia bisa putus. Jenengan biarkan maka tambah tidak salah arah nanti kalau jenengan biarkan. Islam sangat peduli terhadap kebaikan-kebaikan wanita. Selanjutnya, kenapa kita disuruh berwasiat? Di situ ada tanggung jawab, ya, tanggung jawab laki-laki kepada wanita. Oleh karena itu, laki-laki dalam berwasiat disuruh bersabar, ya. Karena kalau di dalam keterangan itu ada laki-laki lebih mampu bersabar dalam menghadapi wanita. Nah, kalau jenengan, ini salah tulisannya. Kalau jenengan sama istrinya, banyak bersabarnya. Banyak bersabarnya daripada perempuannya. Ya, daripada perempuannya. Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang bisa saya sampaikan sampai hadis pertama di bab ke-34 tentang wasiat kepada